Yo, what's up guys? Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua. Sebelumnya saya ucapkan semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya guna memenuhi tugas UAS metodologi penelitian. Check it out! Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Laurentius Christian Bernardsey Latama dan NIM saya A01318025. Dan judul yang saya angkat adalah analisis pengaruh produk, harga, dan lokasi terhadap keputusan pembelian studi kasus pada PT Karisma Ekspor Bantul. Pembahasan yang akan kita bahas adalah bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga adalah bab 3 metode penelitian. Yang pertama kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang masalah. Kebutuhan dan keinginan manusia terus berkembang dan tidak terbatas seiring dengan perkembangan zaman. Manusia tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sendiri, sehingga diperlukan adanya organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia tersebut. Yang membuat para pelaku bisnis saling berlomba-lomba dalam memasarkan produk yang mereka tawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif menurut Sumarwan tahun 2011. Pada pengambilan keputusan pembelian, konsumen selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang ada seperti harga, lokasi, dan kualitas produk yang didapatkan. Konsumen mengharapkan produk yang dibeli memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan agar dapat memuaskan mereka. Kepuasan konsumen dapat menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Yang kedua, faktor harga dapat juga merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membuat keputusan pembelian pada suatu bisnis. Konsumen menginginkan harga produk yang sesuai dengan kualitas dari produk yang bersangkutan. Lalu lokasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen cenderung memilih lokasi yang sudah mudah dijangkau dibandingkan lokasi yang sulit menjangkaunya karena jauh. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada PT Karisma Ekspor Bantul. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga produk terhadap keputusan pembelian pada PT Karisma Ekspor. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada PT Karisma Ekspor. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian di sini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada PT Karisma Ekspor. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada PT Karisma Ekspor. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lokasi terhadap keputusan pembelian pada PT Karisma Ekspor. Oke, selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, bagi praktisi, manfaat yang diharapkan adalah bahwa penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan, memberikan masukan dan informasi sebagai bahan evaluasi, serta memperoleh pengetahuan mengenai penerapan ilmu manajemen pemasaran. Yang kedua, bagi akademisi, menambah literatur dan referensi yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian lain untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen yang berkaitan. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi peneliti dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti dengan topik maupun objek yang sama. Lalu masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah konsep kunci keberhasilan suatu bisnis dengan memperhatikan keinginan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan untuk tercapainya target penjualan yang telah diterapkan. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, pemasaran merupakan sebuah proses sosial di mana dalam proses tersebut individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas
menukarkan produk dan jasa yang bernilai kepada pihak lain. Lalu menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012 yang menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu nilai bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka agar tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut. Lalu Kotler dan Keller 2009 mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam memilih target pasar dan mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan konsumen dengan membuat, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai konsumen yang superior. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Terdiri dari himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Terdapat 4 komponen dalam bauran pemasaran, yaitu yang pertama adalah produk. Produk yang dimaksud ini adalah sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Jadi seperti bentuk dari produk, desain produk, ukuran produk, dan lain-lain. Yang kedua adalah harga. Harga yang dimaksud adalah sejumlah uang yang konsumen bayar atau buyer bayar untuk membeli produk atau mengganti hak milik produk. Nah, ini seperti harga retailnya, terus terkait dengan diskon, dan juga metode pembayaran. Lalu yang ketiga adalah tempat. Tempat yang dimaksud adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat ini terkait contohnya seperti gudang, lokasi penjualan, dan juga seperti transportasinya mudah atau tidak, seperti itu. Terus yang keempat adalah promosi. Promosi yang dimaksud adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasarannya. Jadi yang dimaksud di sini contohnya seperti public relation-nya, terus promosi dan juga iklannya. Lalu menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, bauran pemasaran atau marketing mix adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Lalu ada kualitas. Menurut Kotler dan Keller 2008, bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu barang atau jasa dalam hal kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Lalu menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. Kualitas produk menjadi salah satu tolak ukur penting bagi kesuksesan sebuah perusahaan karena dengan kualitas produk yang baik, perusahaan akan mampu bersaing dengan para pesaingnya. Lalu selanjutnya, setelah kualitas ada harga. Harga jual akan menentukan kedudukan perusahaan pada pasar persaingan. Di dalam persaingan usaha yang semakin ketat sekarang ini, dan semakin banyaknya usaha-usaha baru yang bergerak di bidang yang sama atau hampir sama seperti di furnitur ini, menuntut perusahaan dapat menentukan harga terhadap produk atau jasa yang mereka jual dengan tepat. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya setelah kualitas dan harga, yaitu adalah lokasi. Kotler dan Keller tahun 2009 mengartikan lokasi sebagai sarana aktivitas perusahaan agar produk mudah didapatkan oleh konsumen sasarannya. Sedangkan Effendi tahun 2008 berpendapat bahwa yang perlu mendapat perhatian dalam hal lokasi ini meliputi banyak hal.
Contohnya saluran distribusi, persediaan, dan transport. Termasuk di dalamnya tempat perusahaan beroperasi, berproduksi, maupun cara penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. Nah, selanjutnya adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya membeli produk itu dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang ia ketahui dengan realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya. Pemasar harus paham bagaimana tingkah laku membeli konsumen yang dipengaruhi oleh karakteristik pembeli tertentu dan proses pengambilan keputusan pribadi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, karakteristik tersebut meliputi yang pertama adalah faktor budaya. Jadi pengaruh keputusan pembelian terkait dengan budaya setempat. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial adalah pengambilan keputusan terkait dengan pengaruh dari lingkungan, teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi ini terkait dengan gaya hidup dan juga kepribadian si pembeli. Lalu yang keempat adalah faktor psikologis. Yang dimaksud di faktor psikologis ini adalah terkait dengan motivasi, persepsi, pengetahuan, dan keyakinan serta sikap. Lalu menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012 ada 5 tahap proses keputusan pembelian. Yaitu, nah berikut adalah gambar tahap proses keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Pengenalan masalah di sini adalah tahap pertama di proses keputusan pembelian, di mana konsumen mengalami masalah atau kebutuhan. Lalu yang kedua adalah pencarian informasi. Jadi di sini konsumen mulai mencari informasi banyak terkait dengan produk yang ia inginkan. Seperti dari mencari informasi di keluarganya, teman-teman, iklan atau media massa, bisa juga pengalaman pribadi dari si pembeli itu sendiri. Lalu masuk ke tahap evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif di sini konsumen itu menggunakan informasi sifat-sifat produk untuk mengevaluasi merek-merek alternatif sebagai himpunan dari sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu. Jadi di sini pembeli mulai membandingkan atau mencari alternatif lain seperti mencari di merek-merek lain dengan tipe atau fungsi produk yang sama. Seperti itu. Lalu tahap yang keempat yaitu keputusan membeli atau tidak. Nah, di sini akhirnya konsumen mencapai tahap di mana konsumen memutuskan membeli atau tidak jadi membeli produk yang kita jual. Lalu yang kelima yaitu setelah mengalami proses yang keempat, jika keputusan dari pembeli adalah membeli produk tersebut, maka akan timbul proses yang kelima ini, yaitu perilaku pasca pembelian. Nah, di sini perilaku pasca pembelian itu ada dua, yaitu perilaku positif dan juga negatif. Perilaku positif yaitu konsumen puas dengan produk yang kita jual. Jadi ada kemungkinan konsumen akan melakukan repeat order atau bisa juga konsumen bisa mempromosikan produk yang kita jual kepada teman-teman konsumen secara positif atau dengan baik. Sebaliknya, jika konsumen mendapat ketidakpuasan pembelian, maka konsumen bisa jadi memberikan komplain atau malah menjadi pelanggan yang tidak loyal. Jadi hanya melakukan sekali pembelian dan tidak melakukan repeat order. Lalu kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif verifikatif. Lalu lokasi dan waktu penelitian yaitu di perusahaan Karisma Ekspor sendiri di Jalan Parangtritis kilometer 9 Timbulharjo, Siwon, Bantul, Yogyakarta. Waktunya kurang lebih 13 Juli sampai 29 Juli tahun 2021. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Sedangkan data sekunder yaitu
Data yang diperoleh melalui perantara atau tidak secara langsung, seperti data-data lama dari perusahaan tersebut, seperti data penjualan tahun lalu, seperti tahun 2020 sampai Juni 2020 sampai Juni 2021, seperti itu. Sedangkan data primer adalah data yang digali secara langsung kepada pembeli yang pernah kerjasama dengan PT Karisma Ekspor. Lalu metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi pustaka dan kuesioner. Studi pustaka itu mempelajari literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Lalu kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Seperti itu. Demikian presentasi proposal tugas akhir yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semangat pagi teman-teman.